Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsis Dane dari program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Perbaikan dan Perawatan Perangkat Pendingin, yaitu menjelaskan sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik pada AC ruangan. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini sudah terlihat komponen kelistrikan dan juga elektronik dari AC ruangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari elektronik dari AC ruangan dan juga cara kerja kelistrikan AC. Kemudian dilanjutkan ke penjelasan sistem mekanik dari AC. Yang pertama di sini ada modul AC. Fungsi modul AC yaitu berhubungan dengan operasional mesin pendingin, menerima sinyal dari sensor, dan yang membaca sinyal tersebut adalah modul ini. Kemudian terminal. Terminal ini adalah untuk menyambung kabel. Di sini adalah input dari PLN atau input masukan, R dan N. Kemudian 1 dan 2 ini menuju ke bagian odor AC. Selanjutnya di sini ada dua motor. Yang pertama ada motor blower dan yang kedua ada motor swing. Kemudian ada dua buah sensor atau termistor. Yang pertama ada termistor untuk suhu ruangan dan yang kedua ada termistor untuk suhu di bagian tabung evaporator. Fungsinya, kalau termistor tabung ini adalah untuk mengendalikan atau pengaman di bagian odor AC. Jadi, kalau AC bekerja dan kurang freon atau tidak ada freon, sensor ini yang memerintahkan untuk mematikan unit odor. Jadi di sensor ini harus dapat hawa dingin. Jadi kalau tidak ada hawa dingin, sensor ini akan memerintahkan untuk mematikan unit AC bagian odornya. Kalau termistor ruangan, dia fungsinya sebagai pengatur suhu di ruangan, mendeteksi suhu di ruangan. Jika suhunya sudah tercapai dari settingan suhunya, maka termistor ini akan memerintahkan AC untuk berhenti beroperasi. Kemudian, jika suhunya kembali berkurang, maka sensor ini akan kembali memerintahkan AC untuk bekerja lagi. Dan modul terakhir di bagian indoor yaitu ada display atau penerima sinyal dari remote AC, penerima sinyal dari remote AC. Jadi remote AC memancarkan sinyal perintah, kemudian penerimanya yaitu display AC ini. Kemudian kita lanjut ke bagian odor AC. Di bagian odor AC ada konektor yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik.
dan ada 2 buah kapasitor yang berfungsi sebagai penggerak atau starter awal dari kompresor, dan juga fan motor outdoor AC ini. Ketika mesin AC sudah bekerja, kapasitor ini akan mulai mengisi kembali daya yang sebelumnya digunakan untuk menggerakkan mesin AC. Nah, untuk kompresor dan fan motor outdoor AC akan saya jelaskan di penjelasan bagian mekanik AC. Nah, di sini kita sudah mengetahui fungsi dan juga bagian dari elektronik AC ruangan. Selanjutnya yaitu penjelasan sistem kelistrikan dari AC ruangan. Di sini ada input masukan dari PLN yaitu 220 volt AC yang akan mensuplai tegangan ke modul AC. Kemudian di modul AC ini tegangannya ada yang sudah disearahkan atau dirubah tegangannya menjadi DC, yaitu DC 12 volt yang akan mensuplai motor swing, kemudian termistor, dan juga display atau penerima sinyal. Nah, untuk motor blower ini masih tetap menggunakan input tegangan AC 220 volt sama dengan kompresor dan juga fan motor unit outdoor. Di sini kita bisa mengaktifkan AC yang bisa kita kontrol dari remote AC. Kemudian sinyal perintah tersebut diterima melalui sensor yang ada di modul display AC. Jika sinyal perintah dari remote untuk menghidupkan AC, fan motor dari unit indoor dan juga unit outdoor akan bekerja. Kemudian sensor tabung akan menganalisis pada bagian pipa evaporator apakah evaporator tersebut sudah mendapatkan hawa dingin atau tidak. Pada saat unit outdoor bekerja, jika iya, maka unit outdoor akan terus bekerja. Dan jika sensor tabung ini tidak mendapatkan hawa dingin di bagian evaporator, maka sensor inilah yang akan memerintahkan untuk mematikan unit outdoor. Dikarenakan evaporator yang tidak dingin pada saat unit outdoor bekerja. Nah, dikarenakan unit outdoor bekerja tetapi di bagian evaporator tidak dingin, maka sensor ruangan ini akan memerintahkan modul untuk mematikan di bagian unit outdoor. Evaporator tidak dingin pada saat unit outdoor bekerja, yaitu yang pertama mengalami kebocoran, dan yang kedua bisa kekurangan freon. Nah, jika ruangan sudah mencapai suhu yang kita inginkan melalui settingan di remote, maka sensor
satunya lagi bekerja untuk memberikan perintah untuk menonaktifkan blower untuk tidak terus bekerja, dan juga suhunya kembali belum tercapai, maka fan blower akan kembali beroperasi. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sistem mekanik dari AC ruangan. Nah, di sini sudah terlihat ada dua unit dalam AC ruangan, yaitu yang pertama unit indoor dan yang kedua unit outdoor. Di sini saya menggariskan garis berwarna merah, yaitu garis dengan suplai tegangan PLN, yaitu 220 volt menuju ke unit indoor, kemudian unit outdoor, dan garis berwarna coklat yang menandakan pipa dari unit indoor ke unit outdoor. Jika kita lihat ke dalam dari unit indoor, akan ada yang namanya evaporator. Sedangkan pada unit outdoor ada kompresor, kondensor, dan expansion pump. Nah, untuk penjelasan mengenai sistem mekanik dari AC ruangan, saya jelaskan mulai dari kompresor terlebih dahulu. Pertama-tama, kompresor memompa dan mengalirkan refrigeran menuju ke kondensor, yaitu dengan cara menekan refrigeran. Di kondensor ini, refrigeran bersifat cair dan bertekanan tinggi. Nah, di sini saya menggariskan garis berwarna merah yang menandakan pipa dengan tekanan tinggi, dan garis berwarna biru yang menandakan pipa bertekanan rendah. Lanjut, di kondensor sendiri memiliki fungsi untuk menurunkan suhu yang ada di refrigeran pada saat terjadinya kondensasi, dan juga sebagai pengubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair atau disebut dengan proses kondensasi. Kemudian refrigeran menuju ke evaporator melalui expansion pump. Expansion pump berfungsi untuk yang pertama, pengubah refrigeran dari cair menjadi uap. Kedua, memisahkan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan yang ketiga, yaitu mengatur masuknya uap refrigeran ke evaporator. Nah, di sini refrigeran mengalami 3 perubahan wujud. Dari kompresor yang berwujud gas, setelah melewati kondensor berubah menjadi cair, dan kemudian setelah melewati expansion pump, refrigeran menjadi uap. Lanjut ke evaporator. Pada evaporator, refrigeran berbentuk uap, bertekanan rendah, dan bersifat dingin. Evaporator memiliki fungsi dalam proses penguapan pendingin ruangan. Evaporator menyerap panas yang dibawa oleh udara, sehingga setelah melewati evaporator, udara menjadi dingin. Kemudian dibantu dengan blower atau kipas yang ada di belakang evaporator menyemburkan uap dingin tersebut ke dalam ruangan. Setelah itu, refrigeran kembali diisap menuju ke kompresor, dan terus mengulangi langkah-langkah tersebut. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penjelasan sistem kelistrikan, elektronik, dan juga mekanik dari AC ruangan.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.